bahwa masyarakat yang ada di Jati ini dia terharum. Sekarang saya punya rumah dan juga biar sedikit-sedikit sembako juga dia kasih. Ya, saya juga begitu, rasa bangga Ibu Shirley itu. Ya, Ibu bersyukurlah sama Ibu Shirley juga. Wanita pintar dan walaupun mendapat musibah yang besar, tapi beliau tetap jiwa besar untuk memimpin Maluku Utara dengan hati yang ikhlas. Berbicara tentang program Ibu Shirley Juanda selaku Gubernur Maluku Utara, dalam ini program itu saya kira sangat sudah berdampak di masyarakat. Salah satunya itu penggratisan biaya komite tingkat SMA dan SMK, kemudian rumah layak huni dan programnya sudah jalan dan itu sudah dirasakan masyarakat Maluku Utara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan perempuan. Susah nggak sih Bu ketika Ibu memimpin begitu, kan otomatis pernah dong mungkin diragukan karena Ibu perempuan, istri almarhum Pak Beni, apakah bisa ini istrinya Pak Beni? Itu satu. Yang kedua, mengubah budaya birokrat itu kan nggak mudah ya Bu. Itu seperti apa? Kalau berdasarkan survei pada saat pilkada, banyak yang suka dengan almarhum tapi meragukan kapasitas saya. Tetapi kemudian itu kan hanya bisa dijawab dengan output. Jadi kebetulan saya kan, memang saya ibu rumah tangga, tapi saya juga bekerja. Saya tipe orang yang sangat output oriented dalam mencari solusi, kan masalah harus dipetakan dulu. 100 hari pertama yang paling urgent itu menggratiskan pendidikan dan kesehatan, karena itu kebutuhan banyak orang dan mendasar. Nah, bagaimana untuk menggratiskan sedangkan APBD Induk sudah jalan. Jadi saya belajar dari semua yang bisa belajar, berkonsultasi dengan Mendagri, Dirjen Keuda, adalah yang namanya Inpres 01 2025. Dengan itu saya bisa relokasi anggaran saya buka, saya pelajari, dapatlah saya anggaran untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan untuk satu Maluku Utara. Bagaimana ASN dan birokrasi dalam menerimanya? Bagi saya ASN itu setia kepada atasannya hari itu. ASN itu seperti kita manusia biasanya selalu dalam survival mode. Dia mengikuti, jika pemimpinnya suka output, dia fokus ke output. Jika pemimpinnya suka pujian, dia fokus ke pujian. Semua ASN itu mereka beradaptasi untuk mereka bisa mempertahankan posisinya. Jadi bahwa saya waktu itu apel yang pertama saya bilang, saya tidak mau mengungkit masa lalu. Karakter saya adalah output oriented. Saya akan menjunjung meritokrasi, saya tidak akan prioritas ASN yang dekat dengan saya. Saya akan memastikan bahwa promosi mutasi semua dilakukan oleh kapasitas. Dan saya selalu percaya ketika kita punya niat baik, semesta membantu. Saya baru saja kemarin 2 hari yang lalu mendapatkan SK pelaksanaan manajemen talenta, dan Provinsi Maluku Utara adalah provinsi pertama menggunakan aplikasi Simata punyanya BKN, di mana mulai 2 hari yang lalu saya sudah bisa promosi mutasi semua menggunakan aplikasi. Artinya ketika mempromosi seseorang, datanya dia, kualifikasinya dia, kapasitasnya semua kita upload ke sistem yang akan membaca siapa yang masuk dalam kolom 7, 8, 9 untuk bisa dipromosi. Jadi tidak penting kenal siapa, tahu siapa, mereka yang punya prestasi diberikan ruang untuk adil dan bertumbuh dan birokrasi yang transparan. Dan saya mendapatkan respon yang sangat positif. Mereka berlomba-lomba untuk berprestasi. Jadi kita sebagai pemimpin sebenarnya yang menentukan karakter ASN-nya seperti apa. Kalau kita berbicara tentang pemimpin perempuan, siapa sosok yang paling berpengaruh di dalam membentuk prinsip kepemimpinan Ibu sekarang ini? Saya menilai diri saya sendiri ya, nggak tahu orang lain yang menilai. Saya memimpin dengan metode sederhana, mak-mak, ibu-ibu. Jadi itu makhluk terkuat di bumi tapi itu Bu. Iya, jadi bagi saya sosok yang sangat menginspirasi ya mama saya. Saya dididik dengan penuh dengan kasih sayang, kejujuran dan integritas. Itu yang coba saya implementasikan kepada seluruh ASN yang saya pimpin dan seluruh masyarakat yang saya pimpin. Mama saya itu ibu rumah tangga, tidak bekerja. Tetapi semua dari kita 4 bersaudara dan semua keluarga besar papa saya, tidak ada yang berani melawan. Karena beliau sangat lembut, sangat baik, sehingga akhirnya semuanya nurut. Gitu. Jadi ya mungkin itu yang menginspirasi saya dalam menghadapi Maluku Utara yang sangat keras dan sangat laki.
saya memposisikan diri sebagai ibu, mendengar, menasehati, yang bisa dikatakan bisa, yang tidak bisa dijelaskan kenapa. Dan selama 7 bulan ini metodenya berjalan dengan baik. Yes. Kalau gitu kenapa Mbak Sherly nggak mempertahankan yang kayak Mama? Jadi saya mempertahankan gini, dulu orang bekerja di domestik ini dari Porba, itu bukan sesuatu yang hina. Bukan sesuatu yang rendah. Belakangannya aja kita dapat industri, ibu rumah tangga jadi sesuatu yang jadi pekerjaan harus high profile. Ibu rumah tangga, padahal dulu itu gengsi karena dengan itu dia menguasai. Pertanyaanku sekarang, kenapa kok sekarang mengejar kepemimpinan formal sebagai gubernur? Padahal Mama tidak mengejar, tapi dia yang berkuasa. Dan realita di Jawa juga seperti itu. Yang menguasai kepala desa itu istrinya, yang menguasai itu. Kenapa nggak gitu? Real penguasa. Saya tetap ibu rumah tangga, tapi kan menjadi gubernur ini adalah pekerjaan saya 5 tahun ke depan. Dan menjadi gubernur bagian dari, karena ada 12 Oktober. Tidak pernah ini menjadi rencana saya, tetapi kemudian saya memilih menyelesaikan janji almarhum, jadilah saya gubernur. Kayaknya sih Mbak, kalau dengan konsep emak-emak, ketakutan Mbah tadi tuh bisa kepatahkan karena cuma emak-emak yang bisa ngerti mau belok kanan sen ke kiri. Jadi kadang ketidaktahuan adalah berkat. Iya. Berarti kepemimpinan formal berjalan mungkin 5 tahun, mungkin apa? Tapi kepemimpinan informal yang dimiliki oleh emak-emak dari zaman dulu itu akan tetap. Cuman sebetulnya aku tadi agak menangis. Sekarang kita terikat loh, kita terikat bener. Jolin menangis, Yohana membi. Gimana kalau besok berubah seorang Johanna? Berubah jadi kayak pejabat lain. Bukannya kita malu ke penonton. Ternyata, yang menangis di metro ternyata sama aja. Kita beban loh, awas loh. Resiko itu selalu ada, makanya saya selalu kadang kalau banyak netizen yang komen seperti itu, ibu jangan berubah ya ibu. Saya selalu jawab, doain ya, semoga saya selalu amanah. Setiap ada yang mendoakan saya, agama apapun, saya selalu bilang doakan hati saya tetap bersih. Dalam perjalanan banyak hal yang bisa terjadi, potensi itu selalu ada. Saya juga bersyukur punya anak-anak yang entahlah Tuhan mungkin tambahkan ekstra pack ke mereka ketika Tuhan mengambil ayah mereka. Jadi anak-anak saya tiba-tiba menjadi sangat dewasa. Menjadi pemimpin yang jujur dan transparan, apalagi memulai hal-hal yang baik, mendobrak sesuatu keteraturan menjadi yang lebih teratur di pemerintahan ibu, itu kan memang ya cita-cita yang mulia. Tapi di saat yang sama kadang tuh memang ada kekhawatiran. Nyatanya netizen tadi juga banyak yang khawatir ibu jangan berubah begitu. Nah, tamengnya tuh seperti apa? Karena kadang itu kan ketika muncul pemimpin atau sosok-sosok yang bagus, itu justru menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi kelompok atau kalangan tertentu. Kemudian kemudian dimainkan isu-isu, diancam atau mungkin dipolitisasi, bahkan mungkin disandra dengan isu-isu atau kasus-kasus tertentu. Itu bagaimana tamengnya ibu menghadapi itu? Ya, ketakutan itu selalu ada. Karena lingkungan saya itu bukan lingkungan pejabat dan politik. Banyak teman-teman pengusaha saya yang datang menyampaikan kekhawatiran mereka. Saya juga khawatir, awal-awal saya juga khawatir dan depresi kalau misalnya saya dikriminalisasi atau adalah kekhawatiran itu. Kemudian mungkin prinsip yang saya pegang adalah saya tidak boleh berkompromi, karena satu kompromi menghasilkan kompromi yang lain, tiba-tiba saya kehilangan kebebasan saya. Mungkin dari awal saya pastikan saya tidak boleh berkompromi, dan apapun itu saya harus sesuai dengan konstitusi dan kitab suci. Saya punya banyak penasehat secara legal, jadi semua keputusan saya sudah lewat beberapa layer. Ya hanya bisa berdoa sih. Mungkin jawaban yang sederhana, tapi 7 bulan ini ada hal-hal yang hampir menjerumuskan saya. Kemudian Tuhan kirim orang untuk mengingatkan, atau Tuhan buka mata saya untuk melihat. Sederhana itu. Apa yang paling menjerumuskan, Bu, yang sempat hampir terjadi? Kadang-kadang ada dokumen yang sudah saya edit, misalnya saya kirim ke mereka untuk saya tanda tangan, terus tiba-tiba ajudan saya baca lagi, loh kok ada pasal yang hilang? Terus atau ada surat yang saya nggak boleh tanda tangan, saya nggak tahu saya mau tanda tangan, tapi kemudian karena ada sesuatu hal saya nggak jadi tanda tangan, ternyata surat itu saya nggak boleh tanda tangan. Ini menarik. Karena
biasanya memang banyak jebakan-jebakan Batman ya di dalam sebuah Saya kepemimpinan nggak atau tahu itu polisi. jebakan, tidak ketidaksengajaan, human error. Tapi kan banyak sekali yang datang berpesan bahwa saya harus hati-hati ketika tanda tangan. Banyak orang-orang baik yang menawarkan diri untuk mereview hal-hal yang sebelum saya tanda tangan. Karena kadang ketidaktahuan. Tapi kemudian saya menyadari sejak jadi gubernur harus ada sistem yang lebih transparan, sistem yang lebih aman untuk siapapun yang menjadi kepala daerah. Datang ke Jakarta cuma buat ngumpulin program bawa ke Maluku Utara. Padahal ibu bisa loh duduk santai. Ada janji. Menikah di Maluku Utara dapat bansos 5 juta kan?